بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada pengantar salat tarawih ini sebelumnya kami akan membawakan kuliah singkat dengan judul Ramadan, momentum untuk merajut ukhuwah Islamiyah dalam rangka membangun kekuatan umat Islam di dalam berdakwah, menegakkan syariat Islam atau membumikan syariat Islam ini secara kafah di bumi yang kita cintai ini. Pada suatu saat kira-kira 10 tahun yang lalu, seorang sosiolog yang menjadi rektor Universitas PBB di Jepang, asal Indonesia, Dr. Sujatmiko. Dia bukan seorang jebolan atau tamatan dari pesantren, tetapi analisanya jernih di dalam masalah ini. Dia bilang Indonesia telah gagal membangun di dalam orde lama dengan ideologi sosialis komunis dan berakhir secara berdarah-darah pada tahun 1965. Kemudian setelah itu Indonesia dilanjutkan membangun dengan ideologi kapitalis yang sekarang ini dilanjutkan dengan anaknya keturunan, yaitu liberal. Juga gagal berakhir tahun 98. Maka dia mengatakan, sudah saatnya kita membangun Indonesia dengan syariah Islam, dengan al-Islam, karena dia pernah sukses membangun dunia dan peradaban di masa lalu, cemerlang selama lebih kurang 1000 tahun. Analisanya begitu jernih, bahkan dia bukan seorang tokoh agama atau kiai, tetapi begitulah pandangan dia. Ikhwan wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Memang benar apa yang dikatakan oleh beliau, untuk membangun Indonesia abad ke-21 tidak ada jalan lain kecuali dengan syariat Islam. Itu jawaban tuntas untuk segala problema yang dialami oleh umat manusia pada hari ini, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Tidak ada jalan keluar lain kecuali kita kembali kepada Islam. Islam yang kafah, Islam yang rahmatan lil alamin. Sejenak kita refleksi kepada sejarah di masa lalu, bagaimana Rasulullah SAW membangun kekuatan masyarakat, kekuatan peradaban dunia ini yang tidak lebih kurang dari setengah abad. Rahasianya para ikhwan dan akhwat sekalian adalah dia membangun 3 kekuatan, membangun peradaban ini, membangun masyarakat ini dengan 3 kekuatan. Apa itu? Yang pertama adalah kekuatan akidah, kekuatan imaniyah. Yang kedua adalah kekuatan ukhuwah Islamiyah, kekuatan ikatan hati. Yang ketiga adalah kekuatan dalam kepemimpinan umat dan kekuatan dalam jihad fi sabilillah. Dengan 3 kekuatan inilah beliau bersama para sahabat yang mulia membangun peradaban ini. Ketika kekuatan ini saling kuat menguatkan, saling bersinergi dan saling membangun satu sama lain. Satu tidak bila hilang. Tidak bisa satu fondasi tidak ada di dalam 3 kekuatan ini. Ketiga-tiganya menjadi fondasi yang utuh dalam membangun kekuatan umat. Pada waktu Rasulullah SAW, setelah dia membina, mentarbiyah umat di Mekah dengan iman,
Maka berpindahlah beliau dengan sahabatnya hijrah ke Madinah dan mendirikan suatu komunitas baru, masyarakat wahyu, masyarakat al-Islam. Maka yang beliau lakukan pertama kali ketika itu adalah membangun masjid. Setelah itu yang kedua adalah mempersaudarakan, membangun persaudaraan Islam. Ini menunjukkan bahwa kekuatan fondasi persaudaraan Islam, al-ukhuwah Islamiyah atau al-ukhuwah imaniyah, begitu penting sekali menjadi fondasi mendasar, menyatukan tidak saja sekedar fisik tetapi adalah hati. Ini sangat dipentingkan untuk membangun masyarakat yang taat hukum, masyarakat yang kemudian akan menjadi masyarakat dakwah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam ke seluruh dunia. Dan terakhir tentu saja menyiapkan kekuatan militer dan kekuatan jihad untuk menghadapi rongrongan gangguan dan apa saja yang mengganggu jalannya dakwah. Pendek kata, untuk mengamankan jalannya dakwah. Semuanya ini bermula daripada ukhuwah Islamiyah. Cukuplah satu ayat saja saya kutip dalam surat yang mulia di dalam Al-Quran Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu yang bersaudara. Hanyalah orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Iman tanpa persaudaraan maka adalah iman yang semu. Atau sebaliknya, persaudaraan tanpa iman adalah persaudaraan semu. Hanya dibangun di atas kepentingan-kepentingan sesaat. Apakah itu ikatan darah, ikatan kepentingan bisnis, atau ikatan-ikatan bangsa, suku yang cepat begitu hilang setelah kepentingan terlaksana. Begitu juga iman tanpa persaudaraan maka adalah iman yang rapuh, iman yang tidak sempurna. Dengarkanlah sebuah sabda Rasulullah SAW yang mulia diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dikatakan di sana bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sabda yang mulia juga, innal mu'mina lil mu'min qalbun yasudu ba'duhu ba'dan wa syabaka asabi'ahu. Rawahu Bukhari wal Muslim. Seorang mukmin bagi mukmin lain adalah laksana seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Maka dia menunjukkan isyarat dengan mencengkramkan jari jemarinya. Dari sini ikhwan, kita ingin memberikan contoh bagaimana kaum salafus saleh membina ukhuwah Islamiyah ini. Ketika itu Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, antara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Rabi'. Maka beliau menggenggam kedua belah tangan sahabat yang mulia ini dan dia mengatakan, bersaudara sekalian berdua-dua. Maka pada saat itu apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu? Dia mengatakan kepada saudara yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, aku mempunyai harta ini, ambillah separuhnya untuk engkau berusaha. Aku juga mempunyai 2 rumah, maka pilihlah salah satu rumah. Silakan engkau memilikinya untuk tempat tinggal. Aku juga mempunyai beberapa istri. Pilihlah di antara mereka istri yang kau sukai. Kalau kau mau, aku akan menceraikannya untuk engkau. Lihat bagaimana praktek zaman kaum salaf mengaktualkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, silakan engkau tetap di dalam rumahmu, hartamu, dan istri-istrimu. Jazakumullah khair. Tetapi tunjuklah kepadaku pasar. Aku ingin berusaha di sana. Maka beliau kemudian memberikan sebagian hartanya untuk sebagai pinjaman agar Abdurrahman saudaranya ini bisa berusaha. Pada saat yang lain, ketika terjadi perang Badar kalau tidak salah, maka Mus'ab bin Umair dalam perang tersebut kaum musyrikin telah tertawan 70 orang. 70 orang musyrikin tertawan oleh kaum muslimin. Pada saat itu di antara kerumunan orang-orang tertawan tersebut ada seorang yang merupakan saudara kandung daripada Mus'ab bin Umair yang bernama Aziz. Pada waktu itulah Aziz diikat tangannya sebagai seorang tawanan kaum musyrikin.
Ketika dilihat oleh saudaranya Mus'ab bin Umair, maka Mus'ab bin Umair berkata kepada saudaranya yang muslim, "Ya akhi, tolong kuatkan ikatan orang ini." Maksudnya ikatannya si adiknya itu tolong diperkuat lagi lebih erat. Maka betapa kagetnya Aldis ini melihat kelakuan dan ucapan daripada kakaknya itu. Kemudian Mus'ab berkata kepada saudaranya muslim juga, "Mintalah kepada orang ini tebusan semampu kamu, sebanyak mungkin." Karena ibunya orang kaya, maksudnya ibunya sendiri. Maka betapa kagetnya Aldis ini. Dia bilang kepada Mus'ab, "Apa yang kau katakan itu ya Mus'ab? Akunya adikmu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini?" Apa kata adiknya? "Engkau adalah saudaraku ya Mus'ab. Kenapa kau melakukan seperti ini?" Kata Mus'ab, "Engkau bukan saudaraku. Saudaraku adalah ini." Sambil menunjuk ikhwannya yang muslim. Ini menunjukkan kualitas persahabatan di masa Rasul. Persahabatan karena iman lebih tinggi daripada persaudaraan karena ikatan darah, karena ikatan kebangsaan. Melampaui semua pemikiran-pemikiran ideologi barat pada hari ini. Belum lagi contoh yang lain. Kita para sahabat bertempur, mereka kemudian sakratul maut. Banyak orang yang sakrat maut dari kalangan sahabat. Maka mereka mengatakan haus, air. Maka ada air pada waktu itu yang diberikan pada seseorang sahabat. Ketika dia mau minum, dia lihat lagi saudaranya juga sedang kadang sakratul maut, merasakan kehausan. Maka dia berikan air itu. Ketika air itu mau diminum oleh sahabatnya lagi, dia lihat lagi di sekelilingnya ada lagi orang membutuhkan. Terus akhirnya air tadi segelas berputar beredar sampai kembali lagi kepada yang pertama kali memberikan air. Setelah sampai yang pertama, maka sahabat yang pertama tadi sudah wafat, insya Allah dalam keadaan syahid. Itulah salah satu contoh di zaman terbaik bagaimana mereka merajut ukhuwah Islamiyah ini. Dengan itulah maka Rasulullah SAW membangun peradaban ini, menyelesaikan masalah-masalah dengan mudah. Pertanyaan besarnya, bagaimana hari ini kita merajut ukhuwah Islamiyah di antara kita? Di mana pada hari ini masyarakat muslim telah terpecah belah menurut manhaj pemahaman masing-masing tentang agama, menurut kelompok-kelompok dakwah yang berbeda-beda orientasi dan tujuannya, berbeda mazhab dalam fikihnya, orientasi dalam olah rasa dan olah batinnya, berbagai macam-macam thariqah, berbilang sebutan. Yang terjadi pada hari ini adalah kita terpecah belah, berkeping-keping bagaikan debu. Kita terpuruk di dalam negeri maupun di luar negeri. Hari ini umat Islam dalam keadaan yang paling lemah, paling rendah, dan paling hina. Salah satu sebab anaknya minimnya, hilangnya tiga kekuatan tadi. Kekuatan akidah, kekuatan ukhuwah Islamiyah, kekuatan kepemimpinan yang bisa mengayomi umat Islam dan mempersatukan mereka, bukan memecah belah mereka, bukan menghancurkan mereka. Dan kekuatan jihad fisabilillah yang tidak ada. Contoh terbesar adalah di Mesir pada hari ini dan di Indonesia. Oleh karena itu ikhwan sekalian, sudah saatnya kita mempraktekkan kembali ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bukan dalam sekedar ucapan di mulut atau khotbah-khotbah di mimbar-mimbar yang merupakan pada melihat mengenang masa lalu umat Islam. Tetapi kalau bisa kita benar-benar menghadirkan masyarakat sahabat Nabi, masyarakat wahyu dalam kehidupan hari ini. Tidak boleh ada lagi saling mencela di antara kelompok-kelompok dakwah antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, antara Jamaah Tabligh dengan kaum Salafiyun, antara Hizbut Tahrir dengan Mujahidin, dan sebagainya. Mereka adalah bersaudara karena iman. Sudah saatnya kita menjadikan hati kita bersih daripada itu. Bukankah para ikhwan sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mendengarkan banyak sekali khutbah bagaimana di zaman sahabat ada seorang laki-laki yang amalannya sederhana, di bawah standar daripada sahabat Rasulullah, tidak sholat malam, tidak puasa sunnah, tidak banyak berzikir. Kalau dia tidur, dia melalui malamnya itu sampai pagi tanpa sholat malam. Sehingga Abdullah bin Amr bin As bingung selama 3 hari dia mengintai. Karena Rasulullah mengatakan, Yadlu alaikumul an rajul min ahlil jannah.
akan muncul sebentar lagi seorang laki-laki ahli surga. Selama 3 hari dia berkata. Maka Abdullah bin Amr menginap di rumah orang tersebut untuk mengintai apa amalan. Ternyata tidak ada istimewa. Akhirnya setelah dia mengatakan bahwa engkau adalah yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk surga, tetapi aku melihat amalmu tidak ada apa-apanya. Maka dia kecewa. Kemudian dipanggil. Ya, begitulah engkau melihat amalanku. Illa ma ra'aita wa anni la ajidu fi nafsi ahadan minal muslimin ghusyan wala ajidu wala aqulu ahadan ala khairi aqallahu iya. Itulah engkau telah melihat amalku, tidak ada apa-apanya kecuali satu hal saja. Aku tidak pernah terdapat di dalam hatiku ini perasaan hati yang tidak tulus kepada saudara-saudaraku, dan aku tidak pernah merasa kedengkian bersarang di dalam hatiku terhadap nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada saudara-saudaraku. Begitu dia mengucapkan itu, maka Abdullah bin Amr mengatakan, hadhil lati hiya balaghat bika wa hiya lati la nutik. Inilah amalan telah menyampaikan engkau kepada surga Allah itu, dan amalan inilah yang kami belum mampu melakukannya. Apa itu? 2 amalan saja, amalan batin, amalan hati yang kita belum mampu melakukannya. Apa? Kebersihan dan hati daripada curiga kepada saudara-saudaranya, kotor daripada mencela dia, tajasus, menghibah, mencela dia secara terang-terangan maupun secara rahasia, dan adanya kedengkian terhadap nikmat yang diberikan pada saudara kita. Nah, oleh karena itulah adalah momen Ramadan yang tepat, di mana ini adalah inti daripada Ramadan ini adalah menguasai hawa nafsu kita, menahan diri kita, bersihkan hati kita pada saat ini untuk mencurigai kaum muslimin. Sudah saatnya kita bersaudara secara lahir dan batin. Kaum muslimin, para pemegang bendera dakwah, bersatulah kalian di jalan Allah. Karena musuh-musuhnya sudah terlalu kuat untuk menghancurkan kita. Salah satu sumber kekuatan tidak ada lain adalah persatuan umat Islam secara lahir dan batin. Selama itu masih dalam koridor bingkai al-Islam, bingkai syariat, di dalam bingkai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, petunjuknya kepada kita untuk merajut ukhuwah Islamiyah dalam membangun kekuatan umat Islam. Ketahuilah tidak ada jalan lain untuk merajut kekuatan umat dalam rangka dakwah untuk membumikan syariat Islam secara kafah di muka bumi, terutama Indonesia, kecuali pertama sekali pondasi dasar adalah ukhuwah Islamiyah. Tidak ada jalan lain lagi. Semoga Allah memberkati amal-amal Bapak dan Ibu selama bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa Bapak dan Ibu dan kami sekalian, dan menyampaikan kepada akhir daripada Ramadan ini dan mendapatkan mutiara-mutiara berharga terutama malam Lailatul Qadar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.